Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadithun a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua PCM beserta seluruh jajaran pengurus di Kecamatan Parakan ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurusnya di Masjid Al-Manan ini. Dan kepada para ustadz, asatidz, para alim ulama, para tokoh yang ada di PCM Parakan ini, dan segenap jamaah putra dan putri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin pada kesempatan pagi hari ini, tadi sudah sedikit disampaikan, dikenalkan. Mungkin barangkali ada yang kenal, barangkali ada yang belum, karena saya bukan orang terkenal. Tapi tadi sudah dikenalkan, ini kok kayaknya pernah lihat gitu. Nah betul tadi yang disampaikan, bapaknya sudah mikir apa gimana, acara apa ya? Ternyata setahun yang lalu kurang lebih saya kesini dapat amanah untuk mensosialisasikan film Jejak Langkah Para Ulama dari BP Muhammadiyah, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kita bisa menyaksikan bersama di gedung Korpri, di gedung Korpri ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, sedikit kami memperkenalkan juga Pak Bu. Saya asli pakai short ya, asli dari Temanggung, Kurang Gunung, pasnya Ngadijo. Ternyata hanya berdampingan dengan para. Jadi saya itu anggun, anak gunung. Tepatnya dari Ngadijo naik terus sampai hampir puncak kaki Gunung Sindoro, yaitu KPK. Tadi nebak itu. Satu kampung sama Ustaz Ali Adam nih, sering isi Ustaz Ali Adam. Nah, habis dulu usai lulus dari SD, bapak saya itu punya niat, karena dulu bapak saya itu mondok tapi nggak kerasan. Dulu mondok di Pabelan, terus kelihatannya punya cita-cita anakku harus mondok. Jadi saya dibuang istilahnya dalam bahasa dulu ya, dikirim ke pesantren belajar dengan almarhum Mbak Kiai Haji Sugianto, yaitu di Pondok Modern Asana. Beliau ayah dari Ustaz Taufik Akbar. Jadi kalau Ustaz Bakar tadi, Ustaz Taufik itu ya senior saya. Di sini juga ada Ustaz Andika ya, itu adik saya, tinggi besar tapi itu adik saya. Jadi saya tahu kecilnya beliau, tahu rahasianya, tapi nggak akan saya sampaikan, nanti dia tidak tahu rahasia saya. Ya begitulah kira-kira sedikit sebagai pengenalan. Dan jadi sekarang tinggal di Perumgeria Sakinah, Temanggung, 1 RW 1 kampung dengan Ustadz Jundardo, panggil dengan Ustadz Kiai Haji Makmun Pitoyo, 1 kelurahan. Maka di sana istimewa PRM-nya itu
penasihatnya langsung ketua PDM, Ustaz Mahmud Hidayat, Ustaz Junarto, ya sesepuh alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini tadi sudah disinggung juga oleh pembawa acara bahwa kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang kita terima, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat sangat banyak sekali. Dan sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Bahwa di antara kita ketika pagi hari bangun pagi ya dalam kondisi aman keluarganya, aman ibu Pak, aman ya, kita bangun tidak ada musibah, tidak ada peperangan, aman dari gangguan tetangganya, tidak ada yang datang lagi utang dan seterusnya ya. Nah, itu sebuah keamanan yang kita terima, di mana ketika kita lihat saat ini sampai saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu hidup mati itu seperti membalikkan telapak tangan. Tidak hanya hitungan bulan, apalagi tahun, hitungan jam, menit, detik, nyawa itu terancam. Malam mapan tidur ya, masih punya rumah, bangun tidur mungkin rumahnya sudah tidak ada. Mapan tidur masih punya keluarga, bangun tidur mungkin sudah tidak punya keluarga. Mapan tidur masih punya nyawa, barangkali pagi sudah tidak bangun. Dan bisa dibayangkan di sana itu sekarang ibu-ibu ini tiap hari itu diharuskan minum pil, bukan pil KB, tapi pil anti haid. Kenapa? Karena di sana sudah tidak ada pembalut, ya, jadi biar tidak boros dan juga tetap dalam kondisi suci. Jadi setiap hari mereka itu dikasih pil anti haid. Dan pernah ada seorang ibu-ibu, nah ini ada beberapa banyak juga, ketika terkena bom atau tertembak atau terkena runtuhan gitu ya, dalam kondisi hamil. Nah, dideteksi dalam kandungan itu masih ada janinnya, akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dirawat di inkubator otomatis ya, di rumah sakit. Tapi nggak pakai lama, rumah sakit dibom. Kemudian ada penggunaan bom yang terlarang, namanya bom fosfor. Itu kalau terhirup oleh nafas, tidak memerlukan waktu lama, itu akan kemudian orang itu akan cepat sakit dan meninggal. Bahkan kalau terkena kulit, tidak hanya kulit, bisa langsung tembus ke tulang. Jadi kalau kita membayangkan kita membakar plastik ya, ditetesi itu langsung tembus seperti itu. Itulah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kondisi yang kita alami ini dalam kondisi aman, ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Dan kemarin kalau nggak salah ada lindu sampai sini kan? Ya, sampai di Maluku juga ada lindu ya. Kalau mungkin beraktivitas tidak kerasa, tetapi kalau sedang duduk kayak goyang-goyang mungkin. Waktu itu belum buka puasa, saya mikir apa ini karena sudah pusing, sudah capek, sudah lapar, tapi ternyata benar. Alhamdulillah
kita dalam kondisi aman-aman saja. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi adalah sehat jasadnya. Jadi di antara kita, mungkin saudara-saudara kita pagi hari ini ada yang mungkin sakit, tidak puasa, entah di rumah atau di rumah sakit, ataupun yang baru saja meninggal. Tadi ada pengumuman itu tadi malam ini. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Wa indahu qutu yaumi, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Punya Bu makanan yang bisa dimakan hari ini Bu? Ya. Alhamdulillah punya. Mungkin tidak hanya makan hari ini, 1 minggu ke depan, mungkin 1 bulan mentahannya masih tersedia di kulkas. Ada buah, ada sayur, ada daging di freezer, mungkin daging ada jelantah. Masih awet sampai sekarang. Hampir mau itu lagi dagingnya masih awet. Masya Allah. Itulah stok makanan yang kita punya. Padahal Allah mengatakan seandainya mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Allah katakan dalam Rasulnya tadi, wasata Rasul, fada'anna mahizat lahu dunya bihadafin. Seakan-akan kenikmatan isi dunia itu telah digelontorkan, telah disokkan kepada kita semuanya. Itu belum lagi stok yang berupa paling mentah. Paling mentah gimana? Di rekening, ya, di rekening. Jadi kalau orang dulu itu menyimpan harta, menyimpan emas itu di dalam peti, petinya dikunci, petinya masukkan lemari, lemarinya dikunci di lantai, lemarinya di dalam kamar, kamarnya dikunci, ya kan? Kamar di dalam rumah yang besar, rumahnya dikunci, rumah yang besar ada tralisnya, ada gerbangnya, dikunci, digembok, ada sapamnya, sapam mau masuk harus izin dan seterusnya. Begitu orang menjaga bahan mentah untuk dimakan. Kalau sekarang mungkin sudah berbentuk di rekening, ya di handphone, ya. Di handphone sudah di handphone kita mau masuk handphone ada pinnya, ada usernya, masuk aplikasi ada lagi, gitu kan? Begitulah orang menyimpan harta di antaranya sesuatu yang akan kita makan untuk beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, mungkin bahkan punya harta yang berlebih untuk 7 turunan. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu kenikmatan aman, sehat, dan mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu adalah sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit menyampaikan yang masih berkaitan dengan bulan Ramadan ini, yaitu di mana di bulan Ramadan ini beberapa hikmah, beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya. Bahwa Ramadan adalah bulan peningkatan. Setidaknya ada 3 K, ya. Peningkatan keilmuan, kemudian peningkatan keimanan, dan juga peningkatan kesehatan. Barangkali juga masih kalau diterangkan lagi masih ada banyak hal. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan peningkatan keilmuan. Ini secara kesehatan bahwa puasa itu meningkatkan protein yang diproduksi oleh otak. Dan protein ini juga dapat meningkatkan fungsi memori dan motor dengan terjadinya peremajaan dan regenerasi sel-sel otak. Ketika berpuasa maka kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, berkreasi akan meningkat, dan ini pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Ini dari segi fisiknya. Sementara dari segi keilmuan, dan ini di
bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Yang namanya ilmu ini mobilitasnya begitu padat, begitu banyak. Mungkin di masjid ini saja yang biasanya kajian mungkin kuliah subuh hanya di Ahad pagi, yang sekarang menjadi setiap hari. Kemudian kajian menjelang berbuka puasa, kemudian kajian sholat tarawih, kajian duha, barangkali kajian duha dan seterusnya. Maka dengan adanya bulan puasa ini, peningkatan keilmuan itu sungguh sangat luar biasa. Seandainya Bapak dan Ibu kerso tidak setiap kajian, Masya Allah, bisa menyiramnya, bisa mengamalkan, bahkan juga kemudian bisa menyampaikannya. Tidak hanya untuk jamaah, untuk para penyampai, untuk para dai juga seperti itu ya. Jadi lebih banyak kegiatan, lebih banyak menyampaikan sehingga menuntut seorang dai untuk membuka kitab-kitab lagi, untuk belajar lagi, untuk murajaah lagi, untuk membuka-buka lagi pelajaran-pelajaran dulu di pesantren, kemudian disampaikan dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang datang sampai masjid ini, maka betul sekali yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau menyampaikan bahwa innal ilma yukta wa la yati, bahwa sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Jadi bukan kita berdiam diri ataupun duduk berbaring di rumah, tetapi kita harus berjalan mendatangi majelis ilmu. Termasuk salah satunya di masjid ini. Ada yang mungkin dari masjid jalannya 10 meter, 100 meter, yang pakai motor, pakai mobil, atau mungkin yang berjalan kaki beberapa langkah barangkali, tetapi juga tetap harus mendatangi majelis itu. Nah, dan majelis ilmu ini merupakan sebuah pintu surga yang paling gampang, yang paling ringan, tidak banyak modal ya. Insya Allah tidak banyak mengeluarkan materi. Yang penting modalnya satu, beras. Berapa kilo? Kober dan waras. Kober dan waras. Kober saja tidak waras, tidak sampai ke tempat tujuan karena rasa-rasa. Atau mungkin waras saja tapi tidak kober. Nah, ini kayak kancane. Ya, jadi kober dan waras itu kuncinya. Waras. Seperti seandainya hidup kita di dunia ini, sesungguhnya kalau kita pengen ya harusnya hidup ini sugih dan waras. Ya kan? Punya harta, punya uang, tetapi juga sehat. Kalau misalnya sugih, punya duit, ya punya duit, kita punya duit, tetapi tidak waras, ya mungkin bahasa kita ya kima-kini ya. Atau mungkin waras, ini orang ada duit, wah ini peringas tinggi sih. Ya seperti itu. Maka ketika dia punya duit, kemudian sehat, nah ini yang kita harapkan. Tapi yang paling tidak, ya seandainya tidak sugih, yang penting cukup, ya mungkin cukup untuk beli belanja, cukup untuk buat beli sayur, cukup buat beli motor misalnya ya, cukup buat untuk umroh, buat biaya anak-anak ya. Ya kan? Kemudian kesehatan juga barangkali sedikit diberikan ujian sakit, yaitu insya Allah tidak masalah. Daripada kita sehat terus tidak diberi sakit, ada loh orang itu sehat terus, ya kena hujan sehat, kena angin sehat, kena panas sehat, tidak makan sehat, tidur sanggor sehat. Ternyata mukanya yang kena ya kan, kita lihat yang berjalan-jalan di pasar gitu sewu, ya
istimewanya dari menuntut ilmu ini dikatakan bahwa man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini juga sudah yang hafal. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju surga, maka Allah akan mudahkan baginya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka kemudian Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu adalah merupakan salah satu pintu yang mudah untuk kita menuju ke surga. Dan di hadis ini dikatakan memakai kata iltamasa yaltamisu iltimasan. Itu artinya lebih detail lagi, itu adalah meraba-raba. Maksud Jawa ini gerayang-gerayang, ya, meraba-raba. Kita bisa membayangkan ketika orang itu meraba-raba malam hari sedang menghitung uang, lampunya mati, betul kaget, ya kan? Duitnya gila, kita meraba-raba. Belum tentu yang kita pegang lagi kemudian duit tadi, gitu ya. Mungkin sudah kabur atau mungkin kita memegang barang lain. Kalau di desa mungkin ngeri lagi, mau nyari sesuatu jatuh di lubang, rokok-rokok buat banyak binatang di situ. Atau mungkin kita sedang makan lampu tiba-tiba mati, ya. Kita mau makan mungkin tidak akan kesasar kalau mulutnya di sini jauh tidak kesasar. Tetapi apa yang kita ambil, mau ngambil nasi yang kita ambil sambal misalnya, ya, begitu masuk langsung aku ya kayak gitu ya. Nah, ibaratnya bahwa ketika kita mencari ilmu itu seperti meraba-raba ini saja dikatakan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu dari rumah kita ke sini bisa jadi di sini tidak mendapatkan ilmu karena mungkin melampung, ya kan? Kayak yang utangi misalnya, ya. Atau mungkin sampai sini ngantuk pindah sari, bisa jadi ya di sini teman-teman ibu ya, teman-teman insya Allah di tetangga sebelah soadan, nah, di sini insya Allah aman. Nah, itu saja mendapatkan pahala, ya kan? Apalagi ketika kita sampai kemudian mencermati, kemudian memahami, kemudian bisa mengamalkan, mengerjakan dan sebagainya. Sungguh hal yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan bahwa thalabul ilmi syadidun, menuntut ilmu itu adalah susah, payah. Wa hifdhuhu asyaddu min thalabihi, tetapi menghafalkannya itu lebih susah daripada mencarinya. Wal amal bihi asyaddu min hifdhihi, dan yang lebih susah lagi adalah mengamalkannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara satu peningkatan yang bisa kita ambil hikmahnya di bulan Ramadan adalah peningkatan keilmuan. Seandainya kita betul-betul bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan level keimanan kita, di mana sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di ayat yang sangat masyhur ini, yang mungkin sudah hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So, pada intinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang dahulu agar kalian bertakwa. Jadi ada level peningkatan dari orang yang beriman kemudian menjadi takwa. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya, ada istilahnya itu ya, yang di sini adalah panggilan. Bahasa Arab itu harfun nida, panggilan. Harfun nida, panggilan itu bisa panggilan lil qarib untuk yang dekat, lil mutawassit ataupun yang tengah-tengah, atau lil baik untuk yang jauh. Jadi memanggil itu bisa yang dipanggil itu dekat dengan kita, atau mungkin ada yang agak jauh,
jauh banget gitu ya. Jadi kita bisa mengambil, bisa ibaratnya memanggil hai gitu, mungkin dekat jauh hai mungkin agak gini. Nah di sini ya ayyuha, wahai orang-orang. Ini semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dekat, yang pertengahan ataupun yang jauh. Yang imannya tebal, imannya sedang, atau imannya tipis. Yang imannya itu tinggi, rendah, atau pendek, begitu ya kasarannya ya. Semuanya dipanggil. Yang merasa beriman di dalam sini pokoknya dipanggil untuk berpuasa. Kita masuk di dalam ini. Insya Allah kita masuk bagian dari orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, yang tidak beriman tidak dipanggil maksudnya ya. Nah, maka kemudian pertanyaannya, di mana level atau kondisi iman kita? Termasuk yang tinggi, yang luar biasa, yang sedang, standar, atau yang sedikit, yang rendah? Ada sebuah ilustrasi. Di sini sholat subuhnya jam berapa? 4:27 kurang lebih. 4:27 ada panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita bergegas untuk menuju masjid. Ada yang sampai komat baru menyatu. Ada yang bahkan sudah komat, orangnya nanti keluar. Betul. Ada ya, tetangganya nanti. Ya. Nah, ternyata ketika orang yang dipanggil kemudian datang, kita seakan-akan ini sudah baik ya, sudah kayaknya levelnya sudah tinggi. Ternyata ini adalah levelnya baru standar, ya. Jadi kalau ada adzan, kita datang ke masjid itu baru standar Pak Bu ya. Apalagi yang kalau komat baru datang, apalagi yang seterusnya. Kita ilustrasikan, mungkin ada kegiatan kuliah subuh Ahad pagi, mulainya jam 6 ya. Jam 6 kemudian Bapak dan Ibu datang juga jam 6 tip. Ada yang telat. Maka ketika kita datang jam 6 itu baru standar, biasa, wajar. Iya betul. Kalau yang istimewa berarti datangnya kan sebelum jam itu. Entah itu datang di sini sudah siap lebih dahulu, atau ikut menyiapkan, atau ikut bersih-bersih dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika datang bulan Ramadan, kemudian kita menjalankan puasa 1 bulan penuh, kita bersemangat. Tapi sebelumnya kita tidak pernah menyiapkan segala sesuatu. Ternyata iman kita baru standar ini. Bukan iman yang istimewa, bukan imannya yang luar biasa. Jadi mungkin rata-rata kita di situ, iman kita baru standar. Bagaimana iman yang luar biasa ketika datangnya bulan Ramadan? Maka sebelum bulan Ramadan tentunya sudah menyiapkannya, sudah membiasakannya. Baca Al-Quran tidak menunggu bulan Ramadan, sedekah tidak menunggu bulan Ramadan, puasa tidak menunggu bulan Ramadan. Sudah terbiasa puasa Senin Kamis, sudah terbiasa puasa Daud, bahkan di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Nah itu. Seperti juga keimanan yang luar biasa. Ketika pagi hari menjelang subuh, maka dia sebelum dipanggil adzan subuh sudah menyiapkan terlebih dahulu, sudah bangun lebih awal. Entah itu dengan puasa sahur misalnya di bulan Ramadan ini, atau mungkin juga sholat tahajud, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah ini dia. Maka sesungguhnya kita
kita mengintrospeksi diri kita, keimanan kita ini masih standar. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah ini akan dibiasakan, akan dilatih dengan sesuatu yang lebih baik sehingga iman kita akan meningkat. Karena ada di bulan Ramadan ini banyak yang bisa meningkat imannya. Yang imannya rendah bisa naik, yang imannya sudah sedang bisa naik lagi, yang sudah bagus bisa meningkatkan lagi. Bahkan yang mungkin imannya tadi rendah bisa langsung melonjak ke atas ya. Si biasanya kalau kita ke masjid saat ini sholatin tangan dini sofi ketika tarawih misalnya. Tapi mungkin tidak perlu ya sehari dua hari di suka terbang kayak gitu sudah tidak. Tetapi secara keseluruhan ini ada peningkatan di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang mengatakan Ramadan ini adalah ujian, ini saya kira kurang tepat ya. Tidak salah, kurang tepat. Sebenarnya Ramadan itu adalah diklat, tempat kita belajar. Ujiannya kapan? Ujiannya ya selepas Ramadan. Kalau selepas Ramadan kita masih membiasakan hal-hal seperti apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, berarti nilainya bagus. Tetapi kalau setelah Ramadan kemudian kita kembali lagi ke aktivitas kita yang lama, berarti nilainya kurang bagus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan itu ada yang menyampaikan itu berasal dari kata rondoh. Rondoh itu seperti debu yang menempel di daun. Perisai daun, kemudian ada lebu, kemarau panjang itu banyak lebu-lebu itu. Kemudian datangnya musim hujan, lebu itu akan hilang. Itulah dikatakan rontok besi dari debu-debu. Atau seperti besi yang sudah tua, kemudian disepuh lagi, kemudian menjadi besi muda. Ya, jadi besi yang sudah tua kemudian disepuh menjadi besi muda. Kalau bisa istilahkan ya seperti bayi yang baru lahir, atau menjadi sesuatu yang baru. Kalau Bapak dan Ibu kita semua manten lawas, kalau manten baru biasanya semangat, gitu. Masih ingat aku waktu manten baru? Iya, masih ingat manten baru. Kalau tidur biasanya adep-adepan pakai singlet, gitu. Kemudian pakai wangi-wangian. Tetapi kalau manten lawas biasanya sok wis do ora ketemu. Sudah gak ada pada lagi lordok ukur-ukuran wis ora nggo singlet ning sing dienggo jaket. Tur sing parahmu nek ora nggo wangi sing di fresh care balsam ya. Remangsa mulai dari sebangsa ini. Nah, seakan-akan kalau kita kembali lagi ke materi kayak semangat ini. Nah, jadi seperti itulah, seperti merungsui begitu. Jadi kalau hewan yang berpuasa dengan yang tidak puasa itu ternyata sekti sing poso. Ya. Kambing, wedhus, sapi ora tau poso. Ora sekti, cara gigit ya kaya ngono ngrasani kan. Nek ular itu berpuasa kemudian ganti kulit. Oh, tadi yang digigit bisa sampai orang meninggal. Sekti. Dan ular itu berganti kulit itu tidak semata-mata kemudian berganti. Ular itu mau memerlukan beberapa hari tidak makan, tidak minum, kemudian baru berganti kulit. Seperti kolon jengking itu juga seperti itu. Seperti ular itu makannya saat dewe, tetapi begitu sudah puasa menjadi kepompong itu memaksa diri untuk tidak makan, ya kan? Akhirnya selama berapa waktu yang ditentukan berubahlah menjadi kupu-kupu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian yang menarik di bulan Ramadan ini adalah yang membuat seseorang ini tertarik, imannya lebih meningkat lagi karena ada promo, ada diskon besar-besaran. Jadi kalau di supermarket, di swalayan, ibu-ibu paling diburu mesti diskon. Gitu. Ada baju yang mirip ning digolek sing murah. Nggih betul Bu? Beres gitu. Kemudian belanja buah sayur juga pasti nyari yang murah. Tuku kene kalau tuku kene regane ning kaset 500.000 milih sing murah. Jadi ping 500 ping. Mungkin juga ketika belanja online mau beli kerudung di apa namanya itu Shopee 70.000, kemudian lihat Lazada padahal dicat banyak Instagram warna-warna, akhirnya tak ngecek liane, kemudian cek di Lazada kok regane ini sulitan itu ada cek piro gitu kan, wah gimana belum sempat beli ngecek lagi di toko kok luwih murah meneh, akhirnya cari yang termurah. Nanti setelah dipilih ada kurirnya, pilih lagi yang termurah. Gitu betul. Sok belajar kan betul. Nah, begitu juga dengan Ramadan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jadi ketika kita berinfak di hari biasa, maka yang lebih utama itu di hari Jumat. Ketika kita infak di bulan yang biasa, maka yang lebih utama lagi adalah di bulan Ramadan. Di mana ketika seseorang itu berinfak di hari biasa, diibaratkan seperti menabur benih, kemudian tumbuh, ada 7 tangkai, kemudian dari setiap tangkai itu ada 100 buah. Jadi infak 1 akhirnya menjadi 700. Ini di hari biasa. Bagaimana di hari Jumat, bagaimana di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Ini adalah promo-promo yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipatkan pahala-pahala, kemudian akan dihapuskan dosa-dosa, yang pada endingnya kemudian adalah itqun minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi yang terakhir adalah peningkatan kesehatan kita. Bahwa dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perut diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa? Untuk udara. Jadi tidak mentang-mentang seharian kosong udara semua, begitu mie langsung diisi penuh, campur dawet, es cendol, cola, ya kan? Jus. Nah, meskipun yang dikatakan Rasulullah SAW itu menyukai berbuka puasa dengan yang manis, tetapi dicontohkan di situ adalah kurma muda, atau kalau tidak ada yang kurma tua, kalau tidak ada dengan seteguk air. Karena manis ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa manis itu yang pertama adalah air segar yang diambil dari mata air yang jernih, tapi kemudian yang kedua adalah manis dari madu ataupun kurma. Tetapi kalau kemudian kita terlalu berlebihan, ya kan, sudah ada buah itu manis, buah dicampur dengan kayak sup buah, ada
buah itu sudah manis, kemudian dikasih creamernya manis, dikasih sirupnya manis, kurang manis dikasih gula, ya kan? Itu nggak cuma manis, nggak cuma legine ngolegen. Nah itu hati-hati, jangan sering-sering seperti itu, karena kalau terlalu sering, apalagi sudah usia, ya, bisa memicu gula darah. Ini ahli kesehatan pastinya lebih tahu. Tapi sebenarnya cukup dengan tadi kurma muda atau tidak ada ya kurma tua, atau bahkan dengan seteguk air pun sudah cukup. Karena dikatakan bahwa ketika seseorang itu terlalu kekenyangan, ya, memuaskan nafsu perutnya, maka membuat badannya itu menjadi berat, abot, ngantuk, seakan-akan mata kita itu ada yang merah ya. Untuk layar antuk merem gitu. Nah, kemudian hati kita akan menjadi keras. Bahkan yang lebih parah lagi bisa menghilangkan kecerdasan. Dan kemudian setelah itu maka akan membuat kita sering tidur, kemudian akhirnya lemah untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahwa menurut Syekh Zarruq, beliau mengatakan di antara sunnah-sunnah berbuka puasa adalah menyegerakan berbuka sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang lemah, menyayangi diri dan menjadi pembeda dengan orang Yahudi dengan memakan kurma atau apa yang manis akan mengembalikan penglihatan yang berkurang lantaran berpuasa. Jadi maksudnya memakan makanan yang manis itu untuk mengembalikan tubuh kita yang waktu siangnya itu lemah karena kita berpuasa. Karena kalau siang hari itu memang kadang-kadang pandangan agak kabur gitu ya. Katanya kalau lihat coroy kayak kurma, lihat sunlight siang hari kok kayak sirup, lihat kanan ini sebuah kok kayak mie ya. Begitulah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau boleh kami ulang lagi bahwa dengan kita berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, paling tidak akan membawa kepada peningkatan. Yang pertama adalah peningkatan keilmuan kita. Bapak dan Ibu di sini sebulan full mengikuti kajian. Nanti habis kajian, habis Ramadan, insya Allah bisa mengisi kajian. Amin. Mungkin di sini ada juga yang khusus menulis itu Pak. Di jadwal mungkin kultur dulu, betul. Ya, semoga ada. Jadi kalau di tempat kami itu, mungkin kalau yang mengandalkan beberapa yang lulusan hanya bisa dihitung hanya 1-2. Tetapi kami coba jadwal pengurus-pengurus yang lain itu untuk menyampaikan, boleh membaca, boleh menyontek gitu, agar terbiasa berbicara di depan umum, sehingga kita jadwalkan pengurus-pengurus itu yang tadinya itu tidak berani ataupun tidak berbicara di depan umum, ya lama-lama ada peningkatan. Ketika di bulan Ramadan ini kita jadwal. Barangkali juga yang sesuai dengan bidangnya, mungkin ada dokter, ada tenaga kesehatan, kita berikan uang untuk berbicara masalah kesehatan dan sebagainya. Barangkali ini juga bisa ditiru di tempat-tempat lain ketika kita melatih memberdayakan mengurus takmir masjid. Nah ini yang pertama, peningkatan keilmuan. Yang kedua adalah peningkatan keilmuan. Yang kedua adalah peningkatan keimanan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kesehatan. Dan semoga kita keluar dari Ramadan bisa mendapatkan 3 peningkatan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu
yang kurang, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang dianggap nyindir, betul ya, tidak nyindir langsung menuju. Dan ada sesuatu itu sudah biasa atau wis ngerti, ya anggap saja itu adalah sebagai penyegaran, sebagai murojaah. Tetapi apabila ada sesuatu yang baru, ya alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita bisa mengambil